Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh. Kita mesti berjuang. Baik, ya. Terima kasih Pak. Saya terima ini 200 juta juga, ya. Terima kasih. Dan selanjutnya saya pindah tangankan pada Bupati Singgi. Aman, ya. 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 Dari Pak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya belum selesai melaporkan. Kemudian korban jiwa saat itu sudah dan 4 orang sampai hari ini masa panah. Desa Tomado, semua pengungsinya ada di lapangan bola. Kemudian desa Joko kan. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Longsor. Jadi poso bisa nggak? Semua tidak bisa. Sekarang sama sekali tidak bisa. longsor. Semua longsor. Ada 15 titik ini longsor. Makanya kan tenda Makanan dan obat-obatan. Ya, itu Pak yang pas yang kebutuhan mendesak. Iya. Ya makanya saya sudah kontak dengan berbagai pihak untuk dapatkan heli dan mudah-mudahan besok dari TNI sudah datang. Ya kita siapkan sekarang untuk karena memang heli bisa mendarat Pak di sana di desa Langko Pak.
ini ada semua masyarakat pengungsi, masyarakat tinggal di lapangan bola, di desa Anca, di desa Magola, desa Tomado, di Sepagola. Sekarang ke Pak Bupati, dia kan punya stok. Itu di sana ada stok apa? Karena begini Pak, kalau daya makanan kan? Iya betul. Beras tiap orang juga punya. Iya betul. Dia tinggal di sekitar. Betul. Itu udah nggak punya. Iya. Tapi tetap masih. Iya. Nah, yang penting adalah sampai kapan kita Bisa bertahan di lapangan itu. Ya betul. Ya. Tapi kalau sampai besok saya kira masih bisa. Iya. Besok kalau ada helikopter kita. Iya Pak. Kalau insya Allah kita sudah siap Pak. Pemakanannya, selimutnya dengan segala macam. Besok kita drop. Sekarang Pak Bupati kapan bisa jebol tanah? Lah ini. Jadi sementara ini bersama-sama dengan TNI ini. Ya. Memang Ini Pak Targetnya Pak Taufik. Siap hari ini kami usahakan masuk di Lindu. Mulai tadi pagi anak-anak sudah bergerak. Ya. Kalau Kulawi roda 2 sudah masuk, Ya. pembersihan dengan alat berat. Ya. Alat beratnya ada. Ada Pak. Sudah ada semua Pak. Nanti kita lihat di mana kita lihat. Ini paling cuma sampai di Tuba. di mana nanti Dua kira-kira ada Ya. posko. Ada posko pertama. Tempat itu saya mau tempat yang tertutup di mana? Kalau tertutup belum bisa angkot tertutup. Ada nggak yang karena tertutup saja? Biasanya Ya. nanti kemudian saya sampaikan. Ya. Sekarang saya mendapat laporan dulu aja. Baik. Sekaligus sekarang tadi saya lihat dari udara ini kok wah ngeri sekali nih jadi. Ya. Jadi makanya saya sudah berpikir untuk kepentingan tsunami. Ya. Jadi masyarakat kita nanti akan kita latih, kita bangunkan shelter. Sudah. Baik. Ini udah masuknya. Tidak masuk anggaran kita. belum. Ya. Tapi nantinya Saya kita bangun. Ya, 2013 lah. Mudah-mudahan. Ya Pak Taufik ya. Siap. Nah itu pada Grab. Ya. Mana lagi? Tadi ada rakyat mana tadi yang terlibat? ini. Apa tadi? Nah, mereka sudah di sini. Oh, Bapak tinggal di sini. Iya. Dari Kuning Iya. Saudaranya ada yang meninggal? ada. Aduh. Dari Sepupu saya satu, tante dua, dan nenek satu. saya kan sudah cerita ya. Sekarang di mana itu? Di Tomado 3 orang, di Aceh. Terus sudah dibakar. Sementara acara Hari ini proses pemakaman. Ada yang kritis nggak sekarang? Yang perlu segera kita. Di Lindo ini sangat Ada 4 orang yang meninggal dari sana. Ya kan udah meninggal. Iya. Yang sekarang perlu dibantu yang masih hidup. Ada. Saya tadi yang ada Pak. Berapa banyak? Orang tua kurang lebih 2 orang, terus Ya. ada beberapa tadi karena memang kondisi mereka ini di tenda Ya. yang posisi hujan, kedinginan malam itu yang memang sangat memprihatinkan. Ya. Mereka tidak mau ke rumah karena trauma dengan Ya. kalau sehingga posisi hujan pun mereka tetap bertahan. Sekarang saya tanya lagi. Di sekitar sini punya pengalaman ya, kita sama-sama membayangkan ya, anggap kita ke sana kan sama-sama kita ke sana ya. Iya. Ada nggak di sana yang masuk? Saya tanya tadi di puskesmas kan kita ada bangun puskesmas, puskesmas untuk rawat inap. Itu pun mereka tidak berani. Ada bangunan di sana Pak, yang utuh puskesmas. Karena sudah Ya. retak-retak, artinya utuh dalam artian masih posisi Ya, berdiri. kalau letak makanya orang takut. Iya. Dia utuh dalam posisi. Mana Pak Marianto? Silakan nanti. Di kompleks. Jadi ini data petanya, kalau kita perbesar Pak, kita tarik, ini sekitar daerah Danau Lindu kompleks. Dari gempa yang ada ini, yang ada dari kecamatan ini,
ini tidak bisa dilalui lewat udara dan lewat darat kalau hujan deras. Memang untuk informasi sampai jam 2 sampai jam 2 sampai jam 4 itu sudah mulai hujan turun di kecamatan Binuang dan desa. Yang terakhir dari saya, Anda sekarang posisi di mana ini? Ya, saya bersama Dibikin dapur umum atau dibagi mentah? Berapa kakak atau berapa jiwa yang membutuhkan dropin makanan itu tadi? sementara ini menurut data mahasiswa yang kami terima di desa Tomaran itu semua masyarakat yang satu, dua, dan 3 ini sudah 900 jiwa itu semua memerlukan bantuan. Baik, terima kasih. Salam dengan masyarakat di sana. Tetap sabar untuk menghadapi ujian ini. Terima kasih. Selamat sore. Perhatikan, mengingat bahwa memang dari daerah bencana kita sudah petakan, semua orang juga tahu, tidak usah kita takut-takuti, kita tidak perlu takut. Jadi pesan saya bukan gempanya, tetapi bangunannya. Tadi saya lihat juga bangunan-bangunan yang dari kayu yang sama sederhananya juga nyaman, saya kira di sana itu lebih safe. Tetap ada permintaan terpenuhi ya, insya Allah. Jadi saya kira itu Pak Camat, silakan Ibu, ya, silakan langsung aja. Apa yang menjadi tanggung jawab masyarakat ini tentang akses jalan? Pak yang rumahnya sama sekali buntu, bagaimana dengan itu Pak? Ya. Itu saja. Ya. Pertanyaan saya sudah terwakili mungkin di desa lain. Karena ini kita lagi cari bagaimana yang jelas pertama kita data dulu ya data dulu
ya seperti rumah yang rusak berat seperti apa ya, apalagi yang ibu bilang rubuh, ya itu masuk rusak berat itu ya. Nah, setelah kita dapatkan data fixnya, baru mudah-mudahan itu ada langkah berikutnya ya. Yang jelas pasti mudah-mudahan rencananya itu akan dibangunkan rumah lagi ya, yang mungkin sederhana tetapi sudah layak dihuni ya, seperti itu nanti yang betul-betul yang rubuh ya. Sementara yang rusak-rusak ringan akan diperbaiki ya, seperti itu. Nah, cuman 1-2 hari ke depan belum bisa kita buat apa-apa karena maka tidak ada yang jadi ya. Jadi saya minta dengan sangat bahwa apa yang saya katakan tadi itu bukan janji Pak ya. Itu sudah perintah dan ini melalui Bupati Bupati Sigi, dan mudah-mudahan sudah naik alat beratnya dari Sedaunta ya. Ya itu memang sudah kerja ya. Dan insyaallah tolong sama-sama dijaga itu ya, komitmen itu. Ya silakan terakhir ya. Ya. Saya Pak. Ya. Mohon diperhatikan rumah ibadah Pak. Iya. Namun ada saudara-saudara kami. Kejadian bencana di sini yang juga tadi sudah dikatakan ada problem untuk akses masuk ke kecamatan ini, di mana di sini terdapat 4 desa. Setelah ada kejadian ini dari pemerintah Sulawesi Tengah sendiri, apa yang akan dilakukan? Ya tentu kita mencoba memperbaiki semua akses masuk, termasuk ya akses jalan yang saya katakan tadi. Ya walaupun itu memang punya risiko ya, itu tadinya adalah hutan lindung ya, tapi ya seperti Mbak lihat sendiri nih, masyarakat saya di sini ada sekitar 6.000 jiwa. Ya. Apakah saya harus biarkan seperti itu? Dan kami tidak bisa masuk di sini karena itu faktor itu. Dan maka saya sudah perintah kepala dinas saya untuk segera perbaiki jalan itu. Nah, apapun yang terjadi. Ya. Dan untuk memperlancar bantuan juga kan? Iya, ini masih bantuan. Jadi untuk 1-2 hari ini kita masih pakai bantuan melalui udara, dengan helikopter, ya, sampai hari Jumat. Oke. Selain itu, setelah Anda melihat kondisi dari 4 desa yang di kecamatan yang cukup terisolir ini, apa tanggapan Anda? Jadi memang terus terang sangat memprihatinkan, ya, terus terang kerusakan yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa kekuatan gempa itu lebih dari 6,2 ya, 6,6 barangkali ya, sehingga daya rusaknya itu luar biasa, sehingga gereja rubuh, masjid rubuh, rumah-rumah penduduk itu roboh ya maksudnya. Nah, dan itu kalau Anda sudah lihat di daerah Anca dan daerah Tomado, desa Tomado, 2 desa itu yang sangat memprihatinkan. Terus terang saya sendiri mau menangis ya. Nah, cuma itulah cobaan Tuhan. Mudah-mudahan segera kami identifikasi, sudah kami data, dan ini sudah ada kesepakatan kemarin dengan Pak Samsul Arif, ya, Pak Arif, akan segera kita pulihkan. Ya, akan segera kita pulihkan. Untuk pemberian bantuan di desa yang terisolir ini, kerjasama pihak Anda sendiri dengan pihak terkait seperti apa? Kami dengan BNPB pusat, dengan pemerintah kabupaten, ya, termasuk pemerintah provinsi, kami sepenuhnya membantu, ya, termasuk dalam pembiayaan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Kita dapat pembinaan
tetapi dengan kondisi situasi jalan yang seperti itu, ya, memang agak berat. Tapi syukur alhamdulillah ada pesawat helikopter yang kita tidak akan mendapatkan makan. Saya kira itu mungkin dari Pak Ketua DPR ada hal-hal yang disampaikan. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Pak Tanting, Camat, Kadis Kesehatan, serta seluruh masyarakat Desa Romado dan Anja. Kalau saya mudah-mudahan masih ada yang ingat saya, karena beberapa tahun lalu kita sering pernah ketemu di sini dalam keadaan suka. Pernah kita lakukan lomba hias perahu di Danau dulu tahun berapa itu ya? Mungkin 2003 2004. Terus kemudian keluarga kita yang sakit di rumah jangan disembunyi. Kemarin ada informasi ada satu pasien yang tidak mau dibawa ke kamar. Semata-mata ini untuk kebaikan kita, tidak akan diapa-apakan. Penting dia sembuh. Dan mereka kami tugaskan ini sampai masalah ini sudah teratasi. Dari Makassar mereka 6 orang dan dokter semua, masih muda-muda semua, mereka tidak di sini. Dan masyarakat Kelindo khususnya Desa Anja sekarang ini, kami ini masih bingung dengan keadaan gempa sekarang. Karena titik pusat yang sebenarnya ini kami belum tahu persis di mana. Dari pihak tertentu seperti BMG, kalau boleh bagaimana caranya secepat itu memberikan informasi kepada kami supaya didapatkan pusat gempa yang ada di Kecamatan Lindo ini masih beraktivitaskah dia atau bagaimana selama ini, supaya kami boleh memiliki rasa tenang, atau kami mungkin sudah diizinkan untuk melakukan aktivitas sebagai petani dan nelayan. Itu yang kami inginkan, supaya secepatnya kami tahu di mana titik gempa yang sebenarnya. Karena menurut Pak Gub kemarin, dia mengatakan gempa itu tetap di Kecamatan Lindo. Supaya kan jumlah rumah yang ada, bangunan rumah yang ada di Desa Anja ada 109. Yang dari 109 ini yang tinggal layak pakai, yang masih bisa ditempati tapi masih meragukan, tinggal 6 rumah. Yang menjadi pertanyaan, Pak, sampai kapan masyarakat Desa Anja ini mengungsi? Sementara jadi karena di sini Bapak itu sekalian, karena di sini ini masuk di dalam lempengan Palu Koro, itu lempengan bumi yang setiap saat itu bisa bergeser. Nah, oleh karena itu tentu ini kita harus hati-hati. Memang ada beberapa susulan gempa, tetapi biasanya gempa-gempa susulan kedua, ketiga itu tidak terlalu parah. Yang paling parah adalah gempa yang pertama, fenomena alam. Ya. Yang penting Bapak Ibu tenang bahwa gempa itu ada berada di sisi kita harus waspada. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang usulan Bapak. Ya. Jadi memang kita juga tentunya pemerintah daerah tidak mengharapkan di tenda terus. Ya, karena kalau di tenda itu tentu seperti pengungsian seperti begini macam-macam. Ya. Seperti BC, ya saya sudah membawa 12 sampai 12 kloset. Ya. Jadi nanti di sini ditaruh di mana, dibuat di mana, silakan. Ya. 12 kloset sudah kita bawa sesuai dengan kemarin usulan kepada Bapak Gubernur. Kemudian yang kedua tentu air bersih ini yang sangat penting. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter Kepala Dinas. Ya. Kemudian tenda. Jadi kita berusaha ada tenda yang nantinya tenda-tenda ini biasanya kalau
kalau gempa seperti begini ini rumahnya rusak, biasanya rumahnya rusak, itu biasanya rumah tidak termati tapi bertenda di sekitar rumah. Ini masih kita usahakan, Pak. Ya, kami dari PMI juga membawa, tapi bukan tenda, terpal. Ada 20 lembar terpal saya bawa ini. 4 kali berapa? 4 kali 5. Jadi itu nanti saya kira bisa dibuat sendiri dengan kayu-kayu. Tetapi kita juga ada tenda kalau tidak salah yang dari Dinas Sosial ada, yang dari BNPB juga ada. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mencukupi ini. Dan kita harapkan memang segera bisa tidak ditenda lagi. Oleh karena itu di dalam darurat ini bantuan-bantuan. Jangan dari sana. Dari sini, dari tempat dia berdirinya saya ini. Ke sana, keluar ke sana. Keluar ke sana. Nela Kosemida. Ya dari sini. Iya. Iya. Wakil DPR Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, dan akan desa Tomado menuju ke desa Tomado. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bapak Dandim 1306 Benggala, Palu Kota, Parigi Motong, Kabupaten Sigi, yang sama-sama hadir pada pagi hari ini, dan kami rombongan dari Palu, kami mengucapkan selamat datang di Kecamatan Lindu, khususnya di Desa Tomado pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, para pengungsi yang saya hormati, pada pagi hari ini Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tengah akan berdialog. Lalu itu di Mall Tatura itu, berhamburan karena takut besar itu gempanya. Apalagi yang di sini yang katanya pusat gempa itu berada di sekitar kita. Pilotnya tidak ada. Jadi masih cari pilot. Nah, akhirnya dari Jakarta pilot ini didatangkan untuk bisa helikopter ini. Dan saya juga langsung kepada Pak JK, Pak saya minta bantuan helikopter PMI. Oh ya, pakai aja itu di Makassar. Harus dilindungi, termasuk juga floranya. Oleh karena itu di sini adalah cagar budaya dunia. Biosfer yang tercatat di dalam apa ini. Oleh karena itu masyarakatnya juga ya tentu harus menjaga, jangan sampai apa ini namanya, sehingga Luril itu masih menjadi kebanggaan kita, kebanggaan dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, saya kira itu dari saya. Ya, Pak Wakil Ketua, silakan. Tuhan, siang hari ini kita dapat dipertemukan di tempat ini, dan khusus bagi saya, kalau tadi Pak Wagub menyatakan beliau untuk pertama kali, tapi kalau saya sudah untuk beberapa kali gitu. Saya datang di sini ya tentunya untuk selalu berbagi rasa dengan seluruh masyarakat di dataran Lindu ini, baik rasa suka. Turun dari sana naik kuda, dari sini ke Anca, dari Langko itu sudah naik Katimping, naik motor laut, belum ada hubungan darat gitu. Nah waktu itu saya berjuang untuk bisa pembuatan jalan ini, meskipun ini bukan kewenangan provinsi,
Ini status jalan desa, sebenarnya belum bisa dana provinsi turun. Saya perjuangkan waktu itu bersama-sama dengan Pak Danrem waktu itu, Pak Slamet. Pak Danrem, tolong dibuatkan di sini anggaran ABRI masuk desa, masih AMD waktu itu. Oh, dananya dari mana, Pak? Dananya nanti kami perjuangkan dari provinsi. Jadi AMD yang bekerja di sini dananya dari provinsi waktu itu. Kira-kira seperti itulah perhatian. Apalagi kalau ditimpa bencana seperti ini, saya kira tanpa diminta itu juga harus sudah menjadi kewajiban kita. Itulah sebabnya saya datang bersama-sama dengan Pak Wakil. Anggarannya itu bisa dibicarakan, mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang menjadi kewenangan provinsi, bahkan mana yang menjadi kewenangan pusat. Jadi ini kita akan keroyok, kita akan gotong royong. Seluruh jajaran sekarang kita laksanakan sekarang. Ya, bantuan pangan, alat-alat lain yang bisa membantu. Di sini sudah ditimpa bencana, gelap lagi. Ya, pemerintah sudah adakan genset, ada 4 genset, Pak. Ya, itu ada 4 genset. Kita harus jalani hidup ini dengan optimisme. Jadi tadi tetap ke sawah, jangan kita merenung di rumah karena akan menimbulkan kekecewaan. Yang kedua, terima ini sebagai takdir Tuhan. Tidak ada, tentu ada rencana Tuhan yang di belakang kita tidak tahu. Jadi saya kira masyarakat, saudara-saudara saya yang ada di Pulau masyarakat demikian, nanti mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk kita lebih maju. Yang berikutnya saya dari kesehatan mengingatkan untuk tetap berperilaku hidup sehat selama hidup di tempat pengungsian. Pertama, jangan minum air yang sembarangan. Usahakan kakaknya 400 kakak lebih. Di desa Tomada ini ada 3 jiwa yang meninggal kemarin dan 3 orang juga dirujuk langsung ke salah satu rumah sakit yang ada di Palu, dan kemarin kami sudah upayakan. Dan di Tomada ini Pak paling membutuhkan juga sarana air bersih. Nanti untuk itu kami memohon pada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dandim untuk menggerakkan tinggal perbaikan aja ini Pak. Jadi untuk itu kami silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menyampaikan permasalahan, hanya 1 atau 2 orang yang bisa menyampaikan. Karena permasalahan di pengungsian, di daerah-daerah pengungsian begini sama semua permasalahannya. Di Anca, Tomado, Langko dan Pro sama semua permasalahannya. Untuk itu tinggal apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di sini itu hanya bisa disampaikan oleh salah satu perwakilan dari masyarakat di daerah pengungsian. Jadi kami terima kasih juga kepada Ketua Palang Merah Kabupaten Sigi yang sudah hadir pada kesempatan ini, hanya menyampaikan bahwa dalam rangka penanggulangan bencana ini kami menyiapkan dapur umum untuk memfasilitasi memenuhi kebutuhan masyarakat dan rangka memenuhi untuk memenuhi dia punya makanan. Jadi bagi masyarakat nanti setelah kami bangun dapur umum, bagi yang ingin makan siang apa semua bisa ke dapur umum itu. Namun demikian kami sebentar perlu koordinasi dengan Pak Camat, kita mau taruh di mana dapur umum itu. Kita siap 2 dapur umum, mau alokasikan di mana dia tempatnya, kita koordinasi sebentar. Karena kami sudah bawa dia punya perlengkapan dapur umum berserta kita punya ada beras di sini, ada supermi dan lain sebagainya. Dia punya perangkat-perangkat itu ada semua. Untuk bagaimana kita konsolidasikan sebentar. Pak Camat kita mau taruh di mana sebentar supaya kita dapat gunakan dengan semaksimal mungkin. Dan kepada masyarakat kami sampaikan sekali lagi supaya memanfaatkan dapur umum yang ada, sehingga bagi yang tidak bermasak, yang tidak masak di rumah, yang punya aktivitas lain, untuk bagaimana mengatasi kendala-kendala akibat gempa yang ada di rumah masing-masing bisa datang memakan di tempat dapur umum yang kami siapkan itu. Saya kira demikian penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih dan selamat siang. Saya sebagai Kepala UPT di Pora Kecamatan Lindung, dari tadi pagi saya sudah meninjau sekolah-sekolah saya yang ada di seberang sini, baik dari TK, SD maupun SMP. Hanya TK hanya tinggal 2 yang bisa dipakai, yang lainnya rusak. Kemudian SD hanya tinggal 1 di SDBK Langko, yang selebihnya semua rusak total. Kemudian SMP
semua bangunannya retak. Jadi untuk sementara Pak, pernyataan permohonan kami kepada pemerintah daerah maupun pusat maupun daerah kabupaten supaya untuk mengantisipasi waktu kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kalender pendidikan tanggal 23 ini sudah mulai sekolah, maka melalui kesempatan ini kami mohon supaya memberikan bantuan tenda, satu sekolah 6 buah tenda, untuk mungkin sementara kami buat di setiap sekolah di tempat yang aman. Itu ya tenda, karena hanya itu untuk kami lakukan untuk sementara, karena kalau kami memakai untuk sekolah yang sudah rusak ini risikonya masih sangat tinggi. Lainnya barangkali tidak bisa. Jadi supaya proses belajar mengajar ini tetap berjalan, ya, memerlukan tenda-tenda, dan saya kira tenda ini nanti akan di drop, tenda peleton ya. Tenda peleton itu kira-kira bisa berapa orang? Bisa 30 orang ya nanti, ya. Tenda peleton, nah itu sementara ada nanti Pak ya. Berapa yang diperlukan ya nanti saya kira lapor aja sama Pak Camat ya. Nanti 5 buah, sendok makan 5 buah, lap tangan, lilin 2 pak, pembalut wanita 1 pak, belanga 1 buah, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, jergen 1 buah, sandal jepit, handuk dan kayu.
harusnya siap karena ini
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum.